Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena pada Minggu pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah Minggu pagi dan di dalamnya kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami informasikan sebelumnya kepada jemaat bahwa di dalam perjamuan ini nanti tidak akan diedarkan roti atau hosti dan anggur, tetapi ini sudah disiapkan dan diberikan sebelum Bapak Ibu masuk ke ruangan. Dan nanti ketika kita mulai perjamuan, kita ikuti arahan dari pendeta yang akan memimpin perjamuan. Kemudian untuk persembahan syukur dan persembahan perjamuan juga tidak diedarkan, tetapi silakan dimasukkan di kotak yang sudah disediakan sebelum Bapak Ibu masuk di gereja. Jadi sistemnya tidak ada sesuatu yang beredar, karena ini semua terkait dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum anggur yang sudah disediakan, akan ada salam damai sejahtera, dan ini nanti dengan kiri kanan kita tidak perlu melakukan jabat tangan, cukup kita melakukan jabat tangan nama salam damai sejahtera bagimu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin bisa kita ketahui bersama sebelum kita masuk di dalam ibadah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu keempat Advent. Di dalam ibadah saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghampiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Silakan kita mengambil saat teduh sejenak. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta J.F. Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tidak
kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 1 Tawarik 16 ayat 11. Selaku anak yang telah dipersekutukan dalam rumahnya yang kudus ini, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan dengan tulus dan jujur serta bertobat, maka terimalah berita anugerah yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri. Bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru atau petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 172 dan 173. Dan kita akan baca ini berbalasan. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Sebab aku memilih hak-hakmu. Demikian petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus
Saksian pujian, trio Persekutuan Kombab. Maaf, PKP.
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah untuk anugerah-Mu yang boleh berkenan menempatkan kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan anak-anak Tuhan di kesempatan ini, hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Dan ini meyakinkan kami bahwa apa yang berlangsung tentu dalam perkenan-Mu Tuhan juga hadir di dalamnya dan memimpin kami. Dan dalam persekutuan ini kami juga bersyukur Tuhan boleh menyapa kami melalui pembacaan pewartaan sabda. Kami memohon Roh Kudus Tuhan sajalah yang meneguhkan kami dalam tuntunannya untuk dapat mengimplementasikan pemahaman percaya kami akan firman-Mu dalam kehidupan yang Kau anugerahkan sebagai kesaksian yang hidup untuk hormat, pujian, dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ada syukur dan segala
Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah berada di penghujung minggu Advent. Dan dari perikop Alkitab yang kita baca, tak memperlihatkan kepada kita semua perihal kepemimpinan daripada Daud sebagai seorang raja. Dan memang tidak dapat kita pungkiri bahwa Daud adalah figur yang diteladani oleh bangsa Israel. Dan ini adalah dalam kerangka juga mempersiapkan ia, di mana melalui keturunannya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat kita tadi, akan lahir kepemimpinan masa depan bagi dunia. Dan bagian bacaan Alkitab yang kita baca memperlihatkan bagaimana hubungan baik yang boleh terjalin antara Daud dengan Allah. Dan saya yakin bahwa dengan orang menyayangi Allah, pasti ya dengan itu juga dapat menyayangi akan sesamanya. Dan itu yang kita lihat, contoh hidup, salah satu contoh kehidupan yang nampak dalam kehidupan Daud, yaitu dalam kepemimpinannya ada masyarakat merasa damai, tentram, aman, sejahtera, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita menyaksikan bahwa hubungan yang baik dengan Tuhan itu juga dinyatakan dengan satu keberanian dalam menyatakan iman untuk disaksikan oleh umat, dan yang mana bahwa ketika ia selesai membangun bait suci, kemah suci di Yerusalem, dan tabut perjanjian telah ada di Yerusalem, maka seketika dengan itu yang dilakukannya adalah ia mengajak dalam hal ini disebutkan yaitu Asaf dan puak-puaknya untuk bernyanyi, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan itu juga memperlihatkan kepada kita bahwa sungguh ia adalah seorang yang rendah hati, karena melihat bahwa apa yang berlangsung dan apa yang dilakukan bukan atas kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tapi itu adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan.
ia juga mengajak dalam kesempatan itu melalui syukurnya yang dinaikkan bersama dengan Asaf dan puak-puak umat untuk bersyukur. Mungkin kita bertanya, syukur yang dinaikkan oleh Daud dalam hal ini berbentuk apa? Dikatakan bahwa syukur itu dinyatakan dalam bentuk keinginan mereka untuk mengenalkan perbuatan-perbuatan Allah kepada bangsa-bangsa, kepada dunia. Atas kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan yang ia rasakan. Ia ingin memberitakan kebesaran Allah pada seluruh bangsa-bangsa. Ungkapan syukurnya itu dalam rupa apa? Disebutkan di sana, yaitu melalui pujian, mazmur, dan juga bercerita tentang kebesaran Tuhan itu. Jadi kalau kita mau mensyukuri untuk pertolongan dan berkat-berkat Tuhan, maka syukur kita itu dinyatakan dengan hal-hal yang seperti itu juga. Dan tentu kita juga melihat bahwa nyanyian, pujian, dan mazmur itu pasti berisi tentang pengalaman-pengalaman kehidupan berimannya kepada Tuhan, untuk mana dengannya menjadi kesaksian yang hidup, guna meneguhkan, menguatkan orang banyak. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam Tuhan. Tidak hanya itu, tapi syukur untuk memperkenalkan kebesaran Tuhan dinyatakan juga dalam pengenalannya akan Tuhan melalui sikap hidupnya yang nyata. Dan Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan. Memang sikap hidup yang nyata ini adalah sesuatu yang harus berbarengan dengan mazmur, puji-pujian, maupun cerita tentang kehendak Allah. Dia harus dinyatakan terlihat dalam kehidupan konkret di tengah keberadaannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita sering melihat orang bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Hanya pandai bicara, tapi tidak ada isi yang mencerminkan kehidupan berimannya dalam kenyataan kehidupan hari lepas hari.
Dan tentu kalau ini, walaupun orang suka bilang, jangan lihat orangnya, lihat firmannya. Kedua-duanya harus berjalan seiring sejalan. Sebagai syukur kita untuk mengenalkan Tuhan dalam pertolongannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Satu hal lagi disebutkan, bahwa untuk itu maka tidak ada kata lain. Carilah wajahnya dan kekuatannya. Kenapa ini disebutkan? Karena memang kita tidak dapat pungkiri bahwa lintasan kehidupan yang dijalani oleh Israel dalam menjalani kehidupan beriman, mereka juga diperhadapkan oleh kenyataan-kenyataan yang jika tidak dapat diatasi dengan baik, katakanlah kegalauan hati, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik adanya bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tegas dikatakan bahwa nama Tuhan Allahmu kudus. Ini ingin mengatakan juga kepada kita, mempertegas dalam pemberitaan firman yang lampau, bahwa hendaknya kita juga melakukan apa yang disampaikan oleh Daud sebagai hambanya, yakni hanya memanggil Dia dalam menjalani kehidupan untuk mengenalkan Tuhan. Hanya memanggil namanya. Serta yakin akan perbuatan-perbuatan besar yang Ia lakukan dalam kehidupan Israel, demikian juga dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kenapa kita di tengah kehidupan ini hanya dimintakan untuk memanggil nama Dia? Bahkan dikatakan selalu. Kalau selalu, itu berarti setiap saat kita hanya berseru-seru manggil nama Dia dalam kehidupan ini, di tengah menjalani kehidupan. Ini diingatkan oleh Daud, karena jika tidak demikian, disebutkan, ingatlah penghukuman-penghukuman yang telah dikatakannya. Dari situ jelas bagi kita bahwa risiko akan kita alami
Kesalahan yang dibuat akan ditimpakan kepada kita. Nah, oleh karena itu, bersandarlah penuh, percaya pada Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam Tuhan. Kenapa harus demikian? Ya, karena dikatakan bahwa orang yang mencari wajah Tuhan selalu akan bersuka hati. Itu dikatakan. Akan bersuka hati. Mungkin kita bertanya, bersuka hati dalam rupa apa? Yang jelas dari apa yang kita baca dalam perikop Alkitab siang hari ini, pagi ini, menyatakan kepada kita semua bahwa kesukaan yang kita akan alami jika dikaitkan dengan petunjuk hidup, dengan nats membimbing kita, maka dari situ kita juga akan melihat bahwa keteladanan kita tentu itu juga akan menumbuhkan suatu generasi keturunan yang boleh Tuhan karuniakan kepada kita, juga boleh memperlihatkan suatu kehidupan kepemimpinan yang baik di dalam pertumbuhan-perkembangannya, dan juga hari depannya, atau masa depannya. Sebagaimana itu dirasakan oleh Daud. Dan demikian juga kita melihat bahwa dalam mencari wajah Tuhan, serta meletakkan segala sesuatu perencanaan-perencanaan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, tantangan boleh terlewati dan kita melihat bahwa dalam kepemimpinan Daud, kekuasaannya sebagai raja dalam pemerintahan tidak ada yang dapat mengalahkan ia. Raja-raja lain wilayah kekuasaannya tidak dapat disamakan dengan Daud. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa kiranya sukacita yang mendalam, suka hati yang mendalam yang kita lihat dan rasakan? Ya,
Hari ini kita bersama-sama hendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan tentu itu juga dari situ kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam keberadaan kita. Melalui putra keturunan Daud, Yesus, kita bersyukur bahwa pertolongannya nyata. Apa yang menjadi pengharapan kita dalam mencari Dia, yakni terhisap dalam keselamatan, menikmati perbuatan-perbuatan ajaib, telah kita dapatkan. Tapi sekaligus pula dengan itu, diingatkan kepada kita, sebagaimana apa yang dikatakan Daud, bukan hanya kepada anak cucu Israel, hambanya, ataupun anak-anak Yakub, tapi juga anak-anak pilihan Allah, yaitu kita semua. Kita diingatkan agar supaya juga mau menceritakan, memperkenalkan, sekali lagi memperkenalkan akan Tuhan dalam penempatan atas kita dimanapun Tuhan hadirkan. Dan mungkin kita bertanya, bila manakah itu akan kita mulai? Saya pikir untuk memulai itu kita tidak perlu untuk menunda-nunda, tapi itu adalah sesuatu yang harus kalimat perintah yang harus dikerjakan. Kapan? Ya, sama seperti Daud. Ia selalu berbicara, sekarang ini aku akan memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa. Demikian juga tentunya itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan yang Dia anugerahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum perjamuan kudus dilaksanakan. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat, kini dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan,
perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dan cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan hidup. Silakan duduk. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih, yang lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi dari Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang dimakan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan semangat dan harapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
Dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah. Ambillah. Minum. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Bacaan final dari Filipan pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya kami sebagai anak-anak pilihan Allah yang adalah hamba-hambamu boleh dan dapat dalam kekuatan di tengah tuntunan Roh Kudus dan hikmat yang Kau karuniakan memperkenalkan nama Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai puji-pujian, mazmur bagi Tuhan, dan juga sikap kami yang senantiasa
bertekun untuk mencari wajah Tuhan, meyakini akan kekuatannya, serta juga ya Tuhan akan memberi kesukaan di dalam keberadaan kami. Dan Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami sepenuhnya mempertaruhkan upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar masyarakat tetap sejahtera, kuat dan sehat. Karena kami melihat dan merasakan begitu besar dampak daripada COVID-19 ini. Tapi pengharapan kami adalah padamu, karena Engkau tidak pernah tidur dan kepemimpinanmu tidak pernah berakhir. Engkau akan menyelesaikan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan masyarakat bangsa, termasuk di dalamnya kami yang Engkau hadirkan bersama-sama di dalamnya. Dan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga penelitian untuk vaksin yang sudah berada dalam tahapan akhir. Dengan mana dalam perkenaan Tuhan, kiranya sungguh bahwa itu menjadi suatu hal yang membawa baik, menopang ketaatan kami untuk tetap mentaati protokoler kesehatan masyarakat, dan memberi ketahanan tubuh yang tidak mudah untuk terjangkit virus COVID-19 ini. Dan dengan itu ya Tuhan, kami juga melihat bahwa mobilitas masyarakat dengan mematuhi protokoler kesehatan akan lebih meningkat, dan dengannya akan memberi pertumbuhan yang baik untuk perubahan-perubahan perekonomian yang sungguh menekan masyarakat banyak. Kami yakin Tuhan akan mengerjakan pemulihan ini melalui pemerintahan kami, dan juga kesadaran penuh masyarakat untuk juga menopang di dalamnya. Menjauhkan segala apa yang menjadi, menaati segala apa yang menjadi ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang ditetapkan. Dan Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk gerejamu. Kami menyerahkan kesiapan-kesiapan gerejamu dalam menyambut hari besar tahun gereja, baik itu malam Natal, akhir tahun baru, ke dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah dengan kuasa-Mu, semua yang dipersiapkan menjadi satu pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga memohon Kau berkenan berkati kami yang Kau himpunkan bersama dalam persekutuan jemaat-Mu di GPIB Hosea ini. Kami menyerahkan Tuhan akan keluarga-keluarga dalam kerinduan untuk Natal dapat berkumpul bersama. Kami meyakini bahwa Tuhan ada bersama, dan juga berkenan untuk menyatakan apa yang terbaik atas kami. Dan kami meyakini bahwa seluruh keluarga kami Tuhan jaga, lindungi. Dan Tuhan juga berkenan atas setiap kami di dalam membangun
untuk menggapai pengharapan kami yang sepenuhnya diletakkan melalui cita-cita kami kepada Engkau sebagai sumber hidup dan berkat kami semua. Karena itu, tolonglah kami dalam menekuni pekerjaan-pekerjaan dan mampukan kami juga untuk dapat menghadirkan karya-karya sebagaimana yang dimintakan untuk dikerjakan oleh kami, sehingga dengan itu apa yang menjadi dambaan kami di dalam Tuhan boleh kami rasakan karena pimpinan dan kebaikan. Kami juga saat ini memohon Tuhan berkenan berkati setiap anak-anak kami yang mana mereka yang menempuh pendidikan sedang menjalani masa libur. Biarlah kebersamaan dengan kami, mereka juga semakin disukakan selaku orang tua. Dan demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat kami yang sakit dalam permohonan tolong di tengah seruan memanggil Engkau dan memuji Engkau karena meyakini akan kebesaran kasih dan mujizat-Mu. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka dan menyatakan kebaikan-Mu, memulihkan kesehatan daripada saudara-saudara kami, sehingga mereka juga boleh menikmati suatu penambahan kekuatan, kesembuhan, keluar dari sakit penyakit yang diderita. Kami juga saat ini menyerahkan Tuhan untuk jemaat kami yang berbahagia dalam pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan. Sukacita Tuhan kiranya bertambah-tambah dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, serta kami semua. Karena kami meyakini sungguh akan kehadiran-Mu yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, menyatakan cinta kasih atas kami semua. Dan Tuhan berkati kami sebagai para suami-suami kami dengan pekerjaan-pekerjaannya. Demikian juga kami sebagai istri dan pengharapan anak kami untuk mendapatkan pasangan kehidupan dengan dalam keberadaan hidup masing-masing mereka. Tuhan juga sediakan pada waktu yang tepat dan baik adanya. Demikian juga ya Tuhan, Kau hadir dalam masa lajang yang diambil oleh jemaat kami dalam menjalani kehidupannya. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan di tengah keberadaannya. Dan Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati tidak menahan apapun, dan itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah kepada janjinya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyanyi dari
GB 250 ayat 1, berbahagialah. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber segala kasih karunia, kami bersyukur khusus karena kuasa-Mu mendorong kami memberikan persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami agar berguna untuk membangun jemaat dan masyarakat demi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja, usaha, pendidikan, pelayanan, dan studi kami, dan bimbinglah sertailah langkah dan jalan kami menuju bahtera yang Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Berikut mohon perhatian bagi warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta JF Lonto, Trio Pelkat PKP, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan dari Ibu Emiliana Wahono berupa 50 paket sembako, 100 kaleng wafer tenggo, dan 100 kotak teh celup. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat dalam aksi meja putih yang dimulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Frederick Patirane dari Sekpel Yudea pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 7:10 di rumah dalam usia 63 tahun. Dan jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman Kristen Keputih Surabaya pada hari Senin 14 Desember 2020 pukul 10 WIB. Segenap presbiter dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan, ketabahan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bantuan diakonia dan pendidikan diserahkan pada hari Selasa 22 Desember 2020 di kantor gereja setiap jam kerja. Mohon perhatian seluruh anggota penerima bantuan diakonia dan orang tua serta anak penerima bantuan pendidikan. Penggembalaan baptisan akan diadakan pada hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 10 WIB di ruang ibadah.
Mohon perhatian serta kehadiran orang tua anak baptis, saksi-saksi, dan presbiter bertugas pada tanggal 26 Desember 2020 dalam penggembalaan ini. Berikutnya adalah jadwal ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Yang pertama, ibadah malam Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 17 WIB dan 20 WIB. Ibadah Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 pagi dan 10 pagi. Ibadah Natal 2 pada hari Sabtu 26 Desember 2020 pada pukul 8 pagi. Ibadah malam akhir tahun pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 17 WIB dan pukul 20 WIB. Ibadah Tahun Baru pada hari Jumat 1 Januari 2021 pada pukul 8 WIB. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, serta dimohon warta jemaat dibawa pulang untuk panduan pelayanan selama sepekan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.